Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Afra Putri. I am first class in junior high school to Sumber Bojong. Now I will give presentation with title Struktur Bumi dan Peristiwa Induksi Magnet Bumi dalam hubungannya dengan pembangkit listrik dari panas bumi atau geothermal. Di sini ada gambar dari penampang bumi. Bumi setiap hari berputar pada porosnya, disebut rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan adanya gaya magnet dan gaya arus listrik. Gaya magnet dan arus listrik inilah yang menyebabkan adanya gaya gravitasi. Peristiwa di mana suatu daerah di permukaan bumi yang medan magnetnya kuat dan arus listriknya yang kuat disebut induksi elektromagnetik. Di sini ada gambar dari susunan bumi. Inti dalam atau inner core, biasanya di sini terdapat magma. Inti luar atau outer core, mantel bumi atau mantel, kerak bumi atau crust. Medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnet digunakan di teknologi modern, contohnya di teknologi kompas. Terdapat pada pengeras suara, terdapat di bel listrik, digunakan dalam pintu kulkas. Magnet juga ada di dinamo sepeda. Jenis-jenis magnet adalah magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, magnet U, magnet ladang. Magnet jarum adalah magnet berbentuk tipis, ada bagian-bagian yang runcing. Magnet U adalah magnet yang berbentuk lengkung dan kedua ujungnya sejajar. Magnet batang adalah magnet yang berbentuk lurus dan panjang. Magnet silinder adalah magnet yang berbentuk lurus dan panjang, serta penampakannya berbentuk bulat. Magnet ladang atau tapal kuda adalah magnet yang berbentuk lengkung dan kedua ujungnya melengkung ke dalam. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub yang senama atau utara dan selatan jika didekatkan akan saling tolak menolak. Kutub yang tidak senama atau utara dan selatan dan utara jika didekatkan akan saling tarik menarik. Hubungan magnet bumi dengan pembangkit listrik dari panas bumi atau geothermal adalah, sebelum itu kita akan membahas tentang perpindahan panas. Panas dibedakan menjadi tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau hantaran panas adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Di sini contohnya ada gambar gelas dengan berisi air panas dan didekatkanlah sendok logam. Sendok logam ini menjadi panas karena ada uap air dari panas tersebut. Konveksi atau aliran panas adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya saat kita merebus air. Air di sebagian ceret atau panjang kita rebus akan berkurang dan sebagian menjadi uap panas. Radiasi atau pancaran panas adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya saat kita menyalakan api unggun, di sekitar api unggun akan terasa hangat. Proses pembangkit listrik dari panas bumi atau geothermal adalah aliran panas atau magma dibawa ke permukaan bumi. Lalu, dengan teknologi manusia, air panas tersebut dipisahkan dengan airnya. Air tersebut dimasukkan kembali ke magma. Air panas tersebut dipisahkan kembali dengan kotorannya. Gas ini lalu melewati pipa-pipa dan menuju turbin dan memutar turbin. Dari turbin disalurkan ke generator. Dari generator, sebelum kita salurkan ke gardu-gardu listrik, sebelumnya kita salurkan ke trafo untuk diubah tegangannya dalam arus listrik. Lalu kita salurkan ke gardu-gardu listrik atau rumah tangga. Kesimpulannya adalah gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh peristiwa induksi magnet bumi mendorong air tanah dan juga gas alam yang ada di dalam tanah dalam lingkup gunung berapi yang bersuhu panas akan menekan air panas dan juga gas panas dari dalam bumi ke permukaan tanah. Dan peristiwa ini oleh manusia dengan bantuan alat teknologi modern dimanfaatkan untuk pembangkit listrik panas bumi atau geothermal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye-bye.